Jendela Haunan, tempat di mana hidup dilihat dari dua arah. Kita melihat dunia melalui jendela Haunan, dan Haunan juga akan ngintip balik ke dunia kita. Bersama gue Olay, dan pada kesempatan kali ini, gue kembali bersama rekan-rekan gue. Ya, gue perkenalkan ini, Ryan. Ini Firman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang aksi kreasi pemuda Cakung Barat. Siapa dia? Kita akan bicara selanjutnya. Ini dia. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita sering lupa bahwa bumi ini bukan hanya tempat singgah, melainkan rumah yang harus dijaga. Di balik jalanan yang ramai dan gedung-gedung yang menjulang, ada sekelompok pemuda yang memilih untuk tidak diam. Mereka adalah Mas Darling Masyarakat Sadar Lingkungan, komunitas yang hadir bukan untuk berbicara besar, tetapi untuk bergerak nyata. Mas Darling lahir dari keprihatinan sederhana, melihat lingkungan yang kian terabaikan, sosial masyarakat yang mulai renggang, dan generasi muda yang haus akan wadah positif. Mereka bukan hanya bicara soal kebersihan yang harus dijaga serta sampah yang harus dipilah. Menjaga kesehatan dengan olahraga juga membangun kebersamaan antar sesama. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang warisan yang akan ditinggalkan untuk generasi selanjutnya. Di Mas Darling, kepedulian bukan sekadar wacana. Ini adalah gerakan. Gerakan untuk kembali peduli, kembali terhubung, kembali hidup berdampingan dengan bumi dan sesama. Setiap langkah Mas Darling selalu berpijak pada 3 pilar, lingkungan, sosial keagamaan, dan kebersamaan dalam wadah minat bakat olahraga. Di bidang lingkungan, mereka mengajak masyarakat untuk memperhatikan kebersihan lingkungan, mengelola sampah, dan membangun kesadaran bahwa manusia itu menghadirkan sampah, maka sudah selayaknya manusia pula yang mengendalikan sampah itu sendiri. Karena bumi ini tidak punya cadangan kedua. Di bidang sosial keagamaan, Mas Darling hadir untuk mendengar, membantu, dan menguatkan. Mereka membuat kegiatan berbagi kepada sesama, merawat kebersihan masjid dan juga ikut memakmurkan masjid dan musola setempat. Di bidang olahraga, mereka mengajak generasi muda bergerak. Karena tubuh yang sehat akan melahirkan pikiran yang sehat, dan pikiran yang sehat akan menciptakan aksi yang bermanfaat. Mas Darling percaya, kepedulian tidak harus besar. Ia bisa dimulai dari satu langkah kecil yang dilakukan bersama. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu RW ke RW lain, jejak Mas Darling mulai terlihat. Bukan hanya karena aksi bersih-bersihnya, tetapi karena semangat yang mereka tularkan. Banyak pemuda kini mulai bertanya, kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Harapan Mas Darling sederhana, menciptakan lingkaran kebaikan yang semakin membesar. Satu aksi akan menginspirasi aksi lainnya. Satu senyum akan menularkan harapan baru. Hingga akhirnya, kepedulian menjadi kebiasaan, bukan sekadar perayaan. Mas Darling bukan sekadar komunitas. Ia adalah pengingat, bahwa kita semua punya tanggung jawab yang sama, menjaga lingkungan, menjaga sesama, menjaga masa depan. Kita semua yang sedang mendengar ini, punya peran penting di dalamnya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian satu orang untuk peduli. Bersama Mas Darling, mari kita wujudkan lingkungan yang lebih hijau, masyarakat yang lebih erat, dan generasi yang lebih kuat. Hari ini Mas Darling sudah membuktikan, peduli itu bukan wacana, tapi gerakan. Mas Darling hadir bukan untuk sekadar bicara, tapi bergerak, mengajak, dan mengubah. Satu langkah kecil dari kita mungkin tak mengubah dunia seketika, tapi bersama-sama, langkah kecil ini bisa jadi gelombang besar. Bawa semangat ini, jangan biarkan hanya jadi cerita di satu hari. Bersama Mas Darling, kita bukan hanya menjaga lingkungan, kita sedang membangun masa depan.
Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang serba cepat, hadir sekelompok pemuda yang membawa semangat perubahan. Mereka adalah Mas Darling. Bukan sekedar komunitas, tapi gerakan mereka yang konsisten. Mas Darling berusaha menjadi jembatan antara warga dengan lingkungan, juga kesehatan melalui olahraga. Kita akan berbincang tentang Mas Darling. Kebetulan rekan-rekan gue kemarin sudah melakukan liputan di lapangan. Kita akan tanya kepada mereka apa aja sih kegiatan si Mas Darling. Oke? Oke. Oke. Tapi bener kan kemarin ngeliput? Iya benar. Woi, asik nggak tuh? Keren bang. Keren. Aksi dari Mas Darling keren. Wis. Luar biasa. Keren ya. Nanti tolong ceritain nih ke teman-teman semua. Mudah-mudahan Mas Darling ini bisa memotivasi kita, bisa menggugah kita selaku pemuda untuk lebih berkreasi. Ya kan, khususnya kita lebih bermanfaat di lingkungan kita, ya di lingkungan tempat tinggal kita, ya seperti itu ya. Nah, kita akan masuk kepada hal yang pertama yang kita akan bicarai tentang Mas Darling. Apa sih yang teman-teman dapat informasi gitu? Latar belakang berdirinya Mas Darling. Terus siapa yang inisiasi? Siapa yang mau jawab? Mungkin Bang Ryan dulu. Ayo, sama. Oke, Ryan aja ya. Oke, Ray. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Jadi kalau yang saya ketahui ya, sekilas dari kemarin kita sempat main ke sana, kita meliput, sempat wawancara singkat, kita melihat kondisi di sana. Kalau latar belakang terbentuknya Mas Darling Ya. jadi yang saya tahu salah satu rekan kita, sahabat kita, namanya Om Sarip ya. Om Sarip itu beliau itu tinggal di lingkungan setempat di area di wilayah Cakung Barat ya, di Cakung Barat. Di RT 5 RW 05 RT 7 RW 05. Jadi beliau ini kan penduduk setempat situ. Nah, jadi awalannya itu ada lapangan badminton di situ. Itu sudah lama tidak aktif, tidak terpakai. Catnya, garisnya hampir hilang lah. Nah, Terbengkalai gitu lah ya. Terbengkalai gitu. Hilangnya kemana? Nah, itu. Pokoknya ditinggal nggak terawat gitu ya lapangan itu. Nah, dia menginisiasi, dia kayaknya sebagai inisiator ya, mengajak rekan-rekan sekitarnya, teman-teman sesama pedagang. Mereka kan pedagang apa namanya, komunitas pedagang juga ya, pertemanan. Nah, mereka melihat lapangan badminton, wah sayang sekali katanya kan, ini kalau nggak dipakai daripada terbengkalai, nggak dipakai, mereka meniatkan untuk diaktifkan lagi tuh. Jadi ceritanya gitu. Bukan begitu? Iya benar. Ya betul ya. Yang kita sama-sama dengar kemarin ya. Lapangan itu sudah lama tidak terpakai, jadi mereka membuat inisiatif di Mas Darling itu sendiri buat mengecat ulang, mengumpulkan dana. Nah, yang luar biasanya ini anak muda kreatif ya, rekan kita ini. Dia koordinasi dengan Pak RT setempat. Nah, itu yang luar biasa. Ngajak aparatur pemerintah lah ya. Iya. Nah, di samping itu tadi, selain ada mau mengaktifkan kegiatan olahraganya, juga melihat latar belakang kondisi lingkungan yang kotor lah ya, nggak bersih ya. Mereka kayaknya ini pengen menata lingkungan lebih bersih lagi supaya lebih nyaman. Dan latar belakang lain juga melihat kondisi warganya nggak kompak nih kayak masing-masing. Jadi mereka membuat suatu komunitas paguyuban buat menggerakkan kegiatan olahraganya, buat kebersamaan, kekompakan warganya, kerjasama, lebih interaksi, lebih sosialnya lebih baik lagi lah ya. Kira-kira gitu ya. Yang kita dengar di lapangan ya. Satu hal lagi yang nggak kalah ketinggalan Bang. Apa nih? Apa tuh? Mereka dalam rangka memperbaiki lapangan badminton yang terbengkalai tadi, mulai dari nambal, ngecat, sampai lampu-lampunya juga betul. diperbarui ya. Betul. Nah, itu dana yang mereka pergunakan hasil dari iuran mereka juga. Kolektif. Jadi bukan kalau kebanyakan sekarang kan kalau butuh dana mungkin ada yang ngecek gitu ya, tapi itu dari inisiatif mereka buat ayo kalau pengen kita perbaiki kita iuran gitu kan buat memperbaiki lapangan tadi. Tapi ngajak warga nggak untuk ikut kolektif gitu? Ngajak juga ya. Ngajak juga. Artinya ada yang menginisiasi selain dari biaya teman-teman Mas Darling keluarkan gitu kan ya. Betul. Dia juga mengajak kepada warganya gitu ya. Iya, warga setempat gitu kan. Untuk berpartisipasi lah ya. Karena kan ini kan membangun fasilitas umum gitu kan ya. Betul, fasilitas umum.
Keren. Memang bisa bukan wacana ya, baru perencanaan di awal itu sudah dinyatakan tuh antara Mas Darling dan Pak RT setempatnya. Tinggal memang untuk ke depannya lebih diatur lagi tuh untuk kesepakatan pengelolaan seperti apa. Nah, Pak RT waktu itu menyerahkan sepenuhnya ke Mas Darling untuk teknis lapangan seperti apanya gitu. Uang kasnya dan teknis kegiatannya gitu. Wih, keren ya. Artinya bagaimana mereka berpikir menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, bukan cuma sehat secara mental tentunya ya, dengan kekompakan warga yang dibentuk, tapi juga sehat secara fisiknya gitu kan ya, melalui jasmani dan rohaninya lah gitu ya. Karena kan kesehatan ini penting untuk kehidupan di yang akan datang gitu, khususnya mungkin generasi muda. Usianya berapa kira-kira gitu? Kisaran berapa sih anak-anak Mas Darling ini? Kalau setahu saya usia dari mereka itu bervariasi, Bang. Ada yang masih lajang gitu, umur 20-an masih ada, sampai yang turut berpartisipasi gitu ya, yang ibaratnya udah punya momongan satu gitu, yang mungkin umur sekitaran 40 gitu, masih dirangkul juga, Bang, gitu. Masih dirangkul, masih 40 ke bawah lah ya. Berarti muda-muda banget ya. 30 Kayak gue lah. Gue juga kan belum tua-tua banget gitu kan. Seumuran. Kayak gue juga dong kalau gitu. Iya sama. Nah, selain program tadi ya, pemberdayaan mungkin fasilitas umum ya. Salah satunya contoh lapangan badminton ya, yang terbengkalai, terus mereka reparasi ya, mereka renovasi dari segala bentuk untuk dipergunakan lagi sama warga ya, khususnya di mana RW 5 RT 7 ya. Nah, apa aja sih selain program tersebut yang menjadi sasaran utama program Mas Darling? Tentunya lu nanya dong, ya kan? Ya. Selain itu. Jadi mereka tadi suatu komunitas si Mas Darling itu sendiri ya, komunitas paguyuban. Memang inisiasi awalnya itu mengaktifkan lapangan badminton. Cuman nggak sebatas itu aja, skup ruang lingkupnya lebih luas lagi. Kalau kemarin kita dengar pernyataan rapat bareng Pak RT setempat itu, RT 07 itu, Pak RT sudah meng-akses itu, ada salah satu warga, salah satu bagian dari Mas Darling juga mempertanyakan Pak RT, kita nggak sebatas olahraga di badminton aja, tapi ketika ada kegiatan lain, contohnya apa? Waktu itu di rapat itu dibahas kegiatan bersih-bersih lingkungan. Gotong royong, mau menggerakkan sosial lingkungannya dalam hal kebersihan. Nah, bahkan Pak RT sendiri mempersilahkan, bahasanya mau bentuk pengajian, dulu juga di tempat saya ada pengajian, gitu. Ada di liputannya itu mempersilahkan, silakan mau ke bidang sosial, keagamaan, yang sifatnya di lingkungan tuh Pak RT sangat welcome ya, luar biasa di situ ya, sangat terbuka, sangat mendukung gitu. Dan semua antusias sih Pak RT menyambut gitu gerakan pemuda ini. Respon warganya gimana? Kalau respon warga khususnya di RT 5 ya, RT 5 RW 7 kemarin tuh RT 7 RW 5. RW 5. Kemarin waktu kita datang ke situ gitu kan, pas kita perkenalan dengan Mas Darling gitu kan, antusias warga itu justru lebih menyambut gitu kan, menyambut dari adanya sekelompok pemuda tadi yang terrangkum dalam satu nama Mas Darling gitu kan. Mas Darling apa sih? Nah, Mas Darling itu apa? Masyarakat sadar lingkungan. Dari tadi ngomong Mas Darling. Iya, benar ya. Kayak Mas Tapi warganya ikut menyambut lah ya. Menyambut hangat ibaratnya gitu kan. Padahal hujan-hujanan ya. Hujan-hujanan. Kondisi. Kalian pada hujan-hujanan waktu datang? Waktu datang ke sono kita dalam rangka peresmian ya, setelah reparasi ataupun perbaikan tadi, lapangan badminton tadi, kita kan ada peresmian itu kan sebagai wujud syukur lah, wujud syukur setelah perbaikan lapangan. Ya, betul. Alhamdulillah rahmat Allah itu turun gitu, berupa hujan gitu kan. Tapi kebersamaan kita itu nggak dingin gitu, tetap aja anget gitu kan. Bahkan warga di situ pun ikut berpartisipasi. Ikut main hujan-hujanan. Ikut, ada yang ikut main hujan-hujanan, ada juga yang nepi gitu kan. Artinya hujan itu bukan malah membuat gundah lah ya. Artinya betul. Malah menjadi satu momen
antara warga dengan Mas Darling bisa malah ngobrol gitu kan ya. bener. Karena harus menghentikan mungkin permainan Iya, gitu kan betul, ya. betul. Yang lainnya. Pokoknya suasana kehangatan di bawah rintik-rintik hujan. Bener. Kayak ada lagunya tuh. Gimana tuh? Hujan rintik-rintik, Oh gitu. air mengalir. Asik. Oke, tapi kan tadi ya tidak hanya olahraga kan ya. Iya, betul. Tadi ada katanya gotong royong, Iya. bersih-bersih lingkungan. Memang kalau gue boleh tanya lebih mendalam lah, kenapa harus ada bersih-bersih lingkungan? Memangnya di area tersebut memang emang mohon maaf ya, banyak sampah atau gimana tuh? Sehingga terjadi Betul sekali. potensi gitu. Iya. Ya yang udah pasti karena kesadaran masyarakat setempat masih kurang ya, masih banyak sampah berserakan. Bahkan kita pas memasuki lapangan badminton itu ada gundukan sampah ya, masih berserakan, belum tertata gitu. Tapi itu sudah menjadi planning Mas Darling kan ya? Sudah. Untuk nanti Sudah. bisa mungkin ditempatkan di posisi yang layak lah gitu ya, Iya. untuk warga ya. Itu bagian dari perencanaan kegiatan ke depan lah dari mereka ya. Selain hal-hal tadi nih, program lingkungan apa aja yang udah? Nah, tadi kan yang akan tuh sejauh Mas Darling ini terbentuk ya. Nah, yang sudah mereka lakukan nih apa aja? Silakan rekan saya bisa Coba Fir. Program yang sudah berjalan di Mas Darling, pengetahuan kemarin kita ngobrol bareng sama anak-anak Mas Darling gitu ya. Itu yang pertama itu yang sudah pernah dilakukan itu membersihkan sampah ya, membersihkan sampah atau mengutin sampah yang di got-got gitu kan. Satu Itu kan. Karena ya bukan hal aneh gitu, bukan hal aneh, bukan juga rahasia pribadi gitu ya, bahwasanya ya di daerah sekitaran Jakarta, apalagi Jakarta gitu ya. Jakarta, ya, Biasanya kan iya. got-got itu kan ya maaf kotor gitu kan, atau tersumbat gitu lah. Itu kemarin Mas Darling sudah mencoba ataupun bukan mencoba ya, ibaratnya udah melakukan pembersihan atas got-got yang berada di tempat setempat. Di area tempat Setempat, tinggal mereka iya, lah ya, benar. gitu kan ya. Oke. Terus selain mungut sampah, apa lagi? Kalau biasanya kalau habis mungut sampah kan berkaitannya juga dengan bank gitu kan. Bank sampah gitu kan. Bukan bank rakyat. Oke, menarik nih. Dari aksi membersihkan got, pungut sampah, sampai ke bank sampah. Iya. Mereka juga melakukan itu gitu ya. Iya, betul. Walaupun mungkin efeknya belum luas kali ya, karena kan baru area-area kecil aja Iya, katanya iya, gitu betul. ya. baru mengawali ya. Katanya pernah juga nih, tadi lu ngomong dia bagi-bagi apa makanan gitu ya di Jumat betul. Berkah gitu Betul. katanya gitu kan ya. Yang tadi memang ya artinya mereka dari sisi apapun ketika mungkin mereka bisa akan mereka berikan gitu ya, Betul. hal-hal kayak gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan Mas Darling ini tentunya yang pertama kita doakan dapat dukungan terus dari Ya. warga sekitar gitu kan. Amin, Ya. amin. Nah, sekarang pertanyaan lebih mendalam terkait kegiatannya. Udah di titik mana aja tuh? Tadi kan lu nyebutin di lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar kan gue masih bingung nih. Ya. Ya kan? Di titik mana aja sih mereka udah melakukan hal-hal itu, kegiatan-kegiatan itu? Kalau kemarin itu pas kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman Mas Darling itu ada di kurang lebih ada di 4 titik ya. Artinya 4 titik sebenarnya ya udah sudah. cukup luas, ada di 4 RW ya. Ya, benar ya Fir ya. Jadi itu apa namanya? Yang pertama itu ada di RW 8 ya, betul ya? RW 8. itu RW 8 lebih memfokuskan kepada kebersihan lingkungan, gerakan bersih-bersih lingkungan gitu ya. Dan termasuk mereka sudah mengadakan tong sampah beberapa gitu ya. Oh, itu Tong sampah. sebagai apa ya? Awal Ya. mula untuk bank sampah itu Iya, kali ya? betul. RW 8, RW 9 tuh sama. Gerakannya lebih ke kebersihan lingkungan gitu. Nah, terus juga ada RW 10 ya. RW 10. RW 10 apa kemarin? RW 10? RW 10. Ingat nggak? RW 10 sama bersih-bersih lingkungan sama Lingkungan juga yang ya. sudah dicanangkan itu resik masjid. Oh, Resik masjid ya. Karena RW 10 itu setahu gua adalah area apa tuh namanya? Rusun ya. Ya rusun. Tapi rusunnya memang bagus ya, rusun bersih lah, rusun modern ya. Rusunnya tertata. Terus? Nah, terus tadi resik masjid ya di RW 10, resik masjid di mana pemuda ini, teman-teman ini mengadakan
bersih-bersih masjid, perawat masjid, mulai area tempat wudhunya, ruangan masjidnya, karpetnya, sampai kipas anginnya, semua yang dijangkau di properti di masjid itu Dirapikan lah ya. dibersihin gitu tuh. Sejadahnya digulung gitu. Sejadahnya digulung. Dibentang lagi. Oh, dibentang lagi kan gitu. Digulung. Iya. Iya kan. Ya semoga dengan hadirnya Mas Darling di masyarakat bisa membawa dampak positif buat lingkungan gitu kan. Karena dengan tadi ya yang dipermisalkan dengan bersih-bersih lingkungan ataupun resik-resik masjid itu kan diharapkan ketika orang berada di daerah tersebut gitu kan yang sudah ibaratnya tersentuh dengan Mas Darling, harapannya itu akan menimbulkan rasa nyaman. Ya kan, betul, rasa nyaman, dan apalagi nyaman, rasa sayang juga. Rasa sayang juga. Mas itu. Darling. Mas Darling, Terus ada love gitu you. Ketika udah kasih saling sayang. Apalagi tadi terkait dengan bersih masjid atau resik masjid gitu ya. Ketika kita mau beribadah pun kalau masjidnya bersih, tempatnya rapi, kipas anginnya bersih, gitu kan apa namanya? Ibadah jadi nyaman gitu bisa kan. tidur kan. Ketika udah nyaman ada motivasi dan lebih semangat. Iya, betul. Keren. Betul. Sebegitu kerennya Mas Darling ya kan. Nah, makanya mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi motivasi buat kita. Ya kan? Iya. Ke depannya gitu. Dan kita jangan kalah nih. Betul. Mudah-mudahan ini jendela Haunan juga bisa menjadi rujukan lah teman-teman untuk melihat sisi lain daripada dunia. Iya, Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah ya, kita baru saja selesai tadi melaksanakan rapat Mas Darling bersama Pak RT ya, RT 07 RW 05. Tadi dihadiri juga beberapa perwakilan dari warga. Tadi kayaknya luar biasa ya, Mas Darling. Mungkin kali ini kita coba ngobrol-ngobrol lebih jauh ya dengan warga setempat. Alhamdulillah kali ini di sebelah saya sudah ada Pak siapa Pak? Boleh diperkenalkan Pak? Pak Dadang, alhamdulillah ya. Saya ucapkan selamat dulu Pak Dadang nih. Selamat ya Pak Dadang ya atas lapangan barunya gitu kan. Bagus. Itu bisa dilihat teman-teman semua ya. Lapangan barunya warna hijau, baru dicat. Sudah terang benderang. Ini Pak Dadang, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Dadang ya. Tadi sekilas kita sama-sama menyimak dari Pak RT menyambut Mas Darling cukup support ya, cukup antusias. Menurut Pak RT nih, gimana nih tanggapan Pak Dadang ya dari kesimpulan rapat tadi dengan adanya Mas Darling yang hadir di lingkungan sini. Tadi gimana terbentuknya gerakan anak muda untuk kebersamaan, untuk olahraga, jadi paguyubannya lebih rapat lagi ya. Kayaknya tadi juga ada pengembangan Pak RT sudah mempersilahkan mau dibentuk silakan nanti selebihnya diserahkan ke pengurusan seperti apa ke depannya disuruh kepada Mas Darling gitu. Gimana menurut Pak Dadang? Boleh Pak Dadang? Pendapat saya sih masalah Mas Darling ini, saya sebagai warga tentunya yang berkecimpung di bidang olahraga ini ya merespon dengan secara positif, secara untuk keseluruhan, untuk kemajuan Mas Darling tersebut, sama ya program atau istilahnya manajemennya yang rapi untuk peningkatan yang selanjutnya, untuk peningkatan kualitas pemainnya juga. Iya, Kualitas pemain ya. kualitas pemain. Jadi Pak Dadang mendukung lah ini Pak Dadang dengan hadirnya Mas Darling di sini ya. 100% mendukung. Oh, alhamdulillah luar biasa. Karena di sini juga pada senang olahraga, cuman pada kurang respon lah. Ya. Malah dari awalnya saya sendiri yang mencetuskan sebetulnya ya. Oh, alhamdulillah mungkin Dari awal ini saya mencetuskan, akhirnya kita dari teman ke teman rencana pengen bikin sesuatu yang positif buat kayak gini gitu. alhamdulillah Pak Dadang ya. Alhamdulillah terlaksana. Kalau boleh tahu Pak Dadang di sini bisa dibilang sesepuh mungkin Pak ya di lingkungan sini ya. Ya enggak juga sih ya. Saya kan kakaknya dari Pak RT. Oh, dari masih kekerabat sama Pak RT ya, Iya, masih keluarga ya. Oh, kakak kandung. Ya, ya. Kedua saya juga di masjid ini, di ini kan
termasuk pengurus masjid juga. Oh, alhamdulillah luar biasa. Iya. Mungkin DKM ya Pak Dadang sendiri atau Saya cuma sekretaris. sekretaris? Sekretaris aja. Sudah ada DKM di sini, Pak? Ada. Jadi RW-nya RW 05 plus DKM dia Oh, gitu. yang merangkap. Luar biasa. Tadi juga saya dengar Pak RT sudah mempersilahkan ya kalau mau ada pengajian dari mas atau ada kegiatan-kegiatan lainnya sampai bersih-bersih lingkungan bersama gitu ya. Iya. Kalau selain ada kegiatan olahraga ini ya, cuman masalah kegiatan kerja bakti bersama belum membudaya, misalnya masih individu, masih belum keseluruhan lah. Oh gitu. Mungkin sambil kita beralih dulu Pak Dadang, Ya. dicari posisi. Dari yang Berhubung cuaca ya, cuaca teman-teman semua, cuaca hari ini lagi hujan. Oke, aman di sini Pak Dadang. Silakan lanjutin Pak Dadang. Gimana tanggapannya? kalau masalah kebersihan ya masih individu lah, belum secara keseluruhan dan kompak gitu. Tapi ini momen bagus ya Pak Dadang ya buat Yang ini saya respon atau momen yang lebih bagus. tinggal mungkin barangkali mengawali yang baik ini bisa digerakkan bersama, dikoordinir, terutama juga Pak Dadang sebagai sesepuh di sini ya bisa memberikan semangat, dukungan, masukan-masukan untuk pengelolaan ini lebih kompak lagi ya Pak Dadang ya. Ya, kayaknya untuk meresponnya lebih positif lah untuk ke depannya. Intinya tadi dari Pak RT ya bisa kita dibilang malam peresmian ya teman-teman semua, malam peresmian sekaligus inaugurasi ya, dialog bareng ya. Gitu ya. Oke. Ya gimana Pak Dadang? Saya rasa cuman untuk sekarang ini hanya itu aja yang kasih saya masukan lah. Mudah-mudahan selanjutnya lebih bagus lagi, lebih maju Amin, lagi. amin. Luar biasa. Sekali lagi selamat Pak Dadang. Terima kasih banyak bincang-bincangnya pada malam hari ini. Sukses ya Pak Dadang. Semoga sekali lagi Mas Darling dan lapangannya dan pertemuan ini tadi menjadi sesuatu hal yang positif ya, yang bisa membangun kekompakan para pemuda dan bersama warga di sekitar ya. Terima kasih Pak Dadang. Sekali lagi selamat. Terima kasih ya. Demikian teman-teman semua, ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Dadang ya. Ya, sesepuh warga RT 7 yang sekaligus kakaknya dari Pak RT, masih kerabat dengan Pak RT. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena langka ya, jarang ya Mas Darling ini, maksudnya kan ini semoga bisa menjadi pilot project, jadi percontohan. Ini patut dicontoh ya. Jarang anak muda yang mau memikirkan sampai ke arah situ. Mau bikin kegiatan-kegiatan positif, menggerakkan masyarakat, mengajak pemuda ke hal-hal yang positif ya. Daripada sekarang kan banyak pergaulan yang negatif ya, yang salah arah. Luar biasa ya. Semoga ini bisa jadi pilot project dan jadi contoh buat yang lainnya juga. Amin. Dan banyak Mas Darling lainnya di tempat yang lain. Iya. Semakin meluas, menebarkan positif, menebarkan kebaikan gitu ya. Iya, betul. Oke. Sekarang tadi kita udah banyak lah ya bicara mendalami tentang Mas Darlingnya nih. Sekarang gua mau tanya, bagaimana cara Mas Darling itu menggalang dukungan dari warga, ya kan, untuk kegiatan-kegiatan mereka? Yang pasti dia melakukan lobby-lobbyan. Seperti halnya lobby-lobby para pejabat gitu. Oh, lobby-lobbyan gini ya, Kalau kita perhatiin teman-teman di sana itu aktif ya, aktif komunikatif ya, komunikasi sama warga setempat, terus terutama sama Pak RT setempatnya ya, sama sesepuh lingkungan, mereka aktif tuh ngobrol sama warga-warga sesepuh di sana. Mereka juga, nah kan tadi selain aktif ke lingkungan ke RT sama warga, aktif ngobrol gitu ya, untuk menggerakkan ini. Juga mereka aktif di lingkungan komunitas sesama usahanya. Mereka kan selain yang kita tahu juga kemarin ya, Mas Darling itu mayoritasnya komunitas para teman-teman pengusaha gitu, di banyak cabang. Ini buka cabang di titik ini, usaha di titik ini, di satu bidang usaha gitu ya, kurang lebih itu. Gitu ya. Jadi dari kepentingan pribadi gitu ya, usaha gitu, kelompok usaha akhirnya membuat efek yang lebih luas lagi dengan lingkungan gitu kan ya. Betul. Iyalah, ini anak muda yang patut dicontoh nih.
ya kan? Mereka betul. anak muda, kita anak agak tua dikit masa kalah gitu. Kita lebih muda. Lebih muda. Tetap jiwa muda. Tapi kan ini menarik lah ya. Hmm. Artinya kenapa sih Mas Darling ini bisa sampai kepikiran terus menjadikan salah satu sarana olahraga sebagai apa ya? Sebagai fokus dalam rangka menggalang simpati lah dari masyarakat. Gitu. Menurut lu nih efektivitas Mas Darling dengan memfokuskan atau mengajak masyarakat berpartisipasi melalui olahraga nanti dampak kedepannya seperti apa? Kalau Mas Darling itu kan sebenarnya bukan cuma berfokus pada olahraga sebenarnya gitu ya. Iya, Seperti iya. kita dibahas tadi di awal itu kan ada bersih-bersih lingkungan juga gitu, terkait dengan lingkungan, masjid juga gitu kan. Iya. Tapi dalam rangka merangkul mungkin ya, Merangkul. merangkul Benar. warga gitu, warga setempat, salah satunya dengan olahraga. Karena di era yang modern ini ya, serba modern, serba digital gitu kan. Ibaratnya orang itu lebih banyak kita temui itu mungkin mainnya HP sendiri-sendiri gitu ya. Budak Di budak rumah, scrolling. di rumah masing-masing gitu kan. Berbeda dengan kita dulu lah gitu kan. Iya. Kebanyakan tuh mainnya kita masih bersama gitu, mainnya Iya, bersama, iya. banyak orang rame gitu kan. Kolektif lah ya. Kolektif. Main kolektif gitu ya. Lebih interaktif ya. Interaktif. Nah, Jama'i. Jama'i. mungkin ini sebagai salah satu Mas Darling itu dalam merangkul warga itu kan. Ketika warga yang tadinya mungkin sukanya main HP, handphone sendiri gitu, kita rangkul untuk olahraga gitu kan. Di situ akan terjalin chemistry, kedekatan gitu kan, kedekatan antara Mas Darling dengan warga. Sehingga ketika ada kegiatan yang lain, misalkan tadi disebut gotong royong ataupun nanti ke sosial, keagamaan, itu tuh warga itu bisa membantu dan juga menyambut dan juga Ikut berpartisipasi Iya. bersama Mas Darling Mas tentunya Darling, gitu. Betul. Bukan begitu Bang Ryan? Bukan Bukan. salah lagi. Bukan salah. Gue baru ngedenger ungkapan bukan salah lagi. Bukan salah lagi berarti nggak bener-bener nih. Bener-bener. Iya. Ya kan? Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Artinya banyak cara yang bisa dilakukan dalam rangka membentuk kesulitan di bidang sosial ya. Betul. Mengajak masyarakat dengan masyarakat, kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat dalam rangka menjaga lingkungan itu sendiri kan ya. Nah, sekarang masuk karena tadi kan kita banyak membahas tentang olahraganya. Iya. Selain badminton, lu dapat nggak cerita Mas Darling itu ngadain olahraga apa lagi? Ya kan kita ekspos kemarin badmintonnya aja tuh. Ya, yang kita dengar sih sebelumnya mereka juga suka main bola ya. Main Main bola. bola, main futsal gitu ya. Ya bola beneran bukan bola bekel. bola gitu. Bola sepak gitu ya. Bola sepak. Iya. Gitu. Itu sama warga juga kan ya di lingkungan tempat mereka tinggal gitu kan. Iya, katanya sih begitu ya. Lapangan bola, sepak bola, badminton, futsal, ya artinya segala macam bentuk minat dan bakat warga Betul. mereka hadirkan di situ kan ya, Betul, dalam betul. rangka membentuk kesatuan sosial di situ ya kan sama Mas Darling. Keren. Iya. Bahkan yang kita dengar lagi selain olahraga itu lapangan baru terbentuk ya, belum dipakai main ya, baru selesai dicat. Yang lapangan mana tuh? Lapangan Badminton. badmintonnya itu yang selesai dicat itu, yang selesai diperbaiki itu. Ternyata ibu-ibunya kita dengar kemarin ceritanya antusias mau dipakai senam juga. Itu kan bukti jadi mengikat jadi media buat media sosialnya luar biasa ya. Jadi bisa dipakai ya multifungsi selain olahraga buat kebersamaan warga sekitar. Iya. Contoh ibu-ibu tadi mau senam di situ. Ibu-ibu dapat bagian lah Iya. ya. Jadinya tadinya jarang silaturahmi bisa jadi ajang silaturahmi juga di senam bersama di situ. Sehatnya dapat, silaturahminya dapat ya. Ya banyak dampak-dampak positifnya ya. Mau ikut Bang? Ikut yang mana nih? Coba, lu mau ikut yang mana? Jadi instruktur ya. Itu guru senam. Ya artinya dari media manapun ketika memang tujuan si Mas Darling ini ya, mereka akan upayakan gitu ya. Betul. Kan mungkin kedepannya bukan cuma olahraga dan sosial barangkali. Bisa jadi mereka akan merambat ke ranah mungkin pendidikan. Kita nggak menutup kemungkinan mereka akan membuat sekolah terbuka mungkin kan? Bisa.
untuk anak-anak. Tidak Ya kita tahu lah anak-anak Iya. kota seperti apa gitu kan ya. Ya kita doakan bersama aja ya. Bahwa Iya, betul. Mas Darling tetap eksis lah, Eksis. ya kan, Tetap untuk eksis, tetap berkembang gitu kan. berkembang, solid lah ya Solid. buat teman-teman Mas Darling. Kita doakan di sini selalu teman-teman dalam keadaan sehat, tetap Amin. solid, tetap kompak dan selalu harmonis. Amin. Ya tetap menjaga apa tuh paguyubannya. Betul. Iya. Mas Darling, I love you. I love Iya. you too, gitu kan ya. Jadi teman-teman Jendela Haunan, banyak hal yang terkadang sederhana yang kita lupakan. Kalau kita boleh mengulang kembali rekaman kita ketika kita masih kecil, banyak pelajaran-pelajaran sederhana ya yang membuat inspirasi bagi kita. Cuma karena kita terlalu berpikir ideal dalam melihat sesuatu, akhirnya kita tidak melihat peluang yang paling bisa kita lakukan. Seperti hal yang Mas Darling, kami dari Jendela Haunan mengucapkan terima kasih kepada Mas Darling yang sudah membantu masyarakat Cakung Barat, ya, mengajak bekerja sama masyarakat Cakung Barat. Mudah-mudahan sekali lagi sukses selalu untuk Mas Darling. Demikian aja, gua Olay, Gua Ryan. Firman, pamit. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap di Jendela Haunan, di mana hidup dilihat dari dua arah.